Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 18 Desember 2024. Berita pertama, Mahfud MD mengungkapkan keborokan bila kepala daerah dipilih oleh DPRD. Berita kedua, Irjen Purnawirawan Rikwanto tegas menyentil polisi terkait kasus anak bos toko roti yang menganiaya karyawati. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa pilkada yang dipilih oleh DPRD akan menghasilkan kecurangan. Mahfud mengatakan calon kepala daerah yang mengikuti pilkada akan mengeluarkan banyak uang untuk DPRD agar dapat dipilih. Mantan Menko Polhukam itu menegaskan kepala daerah hasil pilihan DPRD akan menimbulkan banyak cukong yang nantinya akan menghambat kinerja para kepala daerah. Selain itu, Mahfud mengatakan akan banyak cara-cara kotor yang akan dilakukan para calon di pilkada, seperti suap hingga serangan fajar. Ya, hanya itu yang dikatakan, itu tertulis di semua pemberitaan. Saya tidak mengatakan setuju pemilihan langsung. Meskipun alasan untuk setuju itu nanti bisa kita uraikan, bisa gitu. Saya mengatakan evaluasi. Kalau pilihannya harus kembali ke pilihan lewat DPRD, mari kita bahas. Itulah yang saya sebut evaluasi. Karena apa? Ya karena sekarang ini memang harus dievaluasi. Pilkada itu berjalan sangat mahal. Sangat mahal dan jorok juga. Ya. Biayanya mahal, lalu permainannya kotor gitu. Kadang-kala tidak pakai etika, tidak pakai rasa malu, tidak pakai rasa takut. Kan jorok sekali itu bagi situasi sosial politik kita. Itulah sebabnya perlu dievaluasi. Coba bayangkan, kan benar tuh Pak Prabowo ketika beralasan sekarang ini pemilihan untuk calon gubernur aja misalnya lebih dari 100 miliar harus dikeluarkan. Bahkan ratusan miliar, ada yang T bahkan ya. Untuk pilbub, pilwali juga sama. Puluhan miliar untuk dikeluarkan. Sementara gajinya berapa? Itu kan berarti mahal. Dan di dalam hasil-hasil studi dan fakta yang ditemukan, kemudian itulah yang dinilai menimbulkan korupsi sangat banyak, ya kan? Karena hampir setiap mungkin adalah 1-2 dari 520 kepala daerah itu mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 taruhlah sampai 10 orang yang bersih gitu ya, tidak mengikatkan diri pada bantuan-bantuan orang untuk menang gitu. Tetapi banyak kan berdasar ini, saya mau bicara data saja yang dikemukakan oleh KPK dalam sebuah pengumuman yang disampaikan pada pilkada tahun 2020 itu kan dikatakan 84% pilkada itu dibiayai oleh cukong, dengan akibat nanti sesudah terpilih akan memberi konsesi-konsesi kepada cukong. Lalu ya joroknya yaitu kecurangan di mana-mana, perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Yang kadang-kala pilkadanya udah selesai, perpecahannya sampai 5 tahun berikutnya belum selesai lagi. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Golkar, Irjen Purnawirawan Rikwanto, memberikan pesan tegas kepada anggota Polres Jakarta Timur terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak bos toko roti. Rikwanto menilai kerja polisi sangat lambat, apalagi harus menunggu viral terlebih dahulu. Rikwanto meminta agar polisi bekerja cepat dan tidak lelet. Jika sudah ada laporan, maka harus segera ditangani. Rikwanto mempertanyakan apakah suatu kasus harus viral terlebih dahulu baru ditangani. Akhirnya bisa ditangkap juga. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat, masalah penanganan kepolisian. Itu sejak dilaporkan 18 Oktober ya. Ya. Dan tertangkap 16 Desember. Ya, kurang lebih 2 bulan. Padahal itu penganiayaan kalau dikategorikan luka tadi itu ya, kategori yang ringan tapi bisa juga berat. Kalau dia pingsan dirawat jadi berat itu. Ya, tapi apapun yang terjadi dari videonya terlihat bahwasanya itu berat ya, karena dilempar pakai segala macam, kena badannya bahkan yang vital ya, bisa efeknya lebih jauh lagi kalau tidak dihentikan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada,
saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Ya, itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya, jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.